Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara dan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah semangat, berpengharapan dan berserah diri kepada Tuhan. Kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Ende nomor 40 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Zakaria pasal 2 ayat 13 yang berkata demikian. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu panggilan yang ditujukan oleh Tuhan Allah kepada umatnya Israel yang sedang berada di pembuangan Babel. Itulah yang disampaikan oleh pesan nas renungan kita hari ini. Tuhan Allah menasihatkan umatnya untuk bergegas kembali ke kotanya Yerusalem, sebab Tuhan telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus untuk mengutuk, untuk menghukum bangsa Babel, tempat umatnya sedang berada saat itu. Tuhan menasihatkan kepada mereka supaya cepat mengambil sikap, memulai geraknya untuk menuju kota Yerusalem. Sebab jika mereka terlambat mengambil sikap, sebab jika tidak, maka mereka akan turut binasa pada saat terjadinya nanti hukuman, kutukan Tuhan yang akan melanda Babel. Dalam pemberitahuan awal, sounding yang disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya saat itu, umatnya Israel harus dengan bersikap tegas, sigap bergegas, bergerak, berbenah diri untuk mengarahkan langkah hidupnya menuju kota Yerusalem, supaya mereka luput dari kutukan yang akan Tuhan jatuhkan atas negeri Babel, dan juga agar mereka dapat menikmati kemakmuran Yerusalem yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, renungan hari ini juga menjadi sounding kepada kita umat Tuhan masa kini, supaya kita yang masih berada di dunia ini, di tempat di mana kita dianggap oleh anak-anak dunia sebagai orang asing, kita itu harus bergegas untuk menetapkan langkah kita dengan sesegera mungkin untuk menuju Yerusalem yang baru, kota Allah yang mulia, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera.
memang sangatlah dimungkinkan akan terjadi kepada sebagian umat Kristen saat ini, seperti yang terjadi kepada sebagian umat Tuhan masa itu di pembuangan Babel, yang mana sebagian orang dari mereka tidak ingin lagi untuk kembali ke Yerusalem, karena mereka anggap bahwa mereka sudah mendapatkan banyak keuntungan di Babel, karena mereka menganggap bahwa mereka sudah mengumpulkan banyak harta di Babel, dan sudah mendapatkan pekerjaan dan pangkat yang sangat bagus. Unsur-unsur keberhasilan dan kesejahteraan semu yang telah mereka dapatkan itu telah menjadi penghalang bagi langkah mereka untuk bergegas pulang ke kota Yerusalem, tempat sukacita yang nyata, sukacita yang sesungguhnya. Sebagian dari mereka telah berhasil disesatkan oleh kemakmuran, oleh keberhasilan yang semu itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, apabila nats renungan hari ini menghimbau supaya kita berdiam diri di hadapan Tuhan, itu berarti Tuhan menginginkan supaya kita ini memberikan diri untuk diarahkan oleh Tuhan Allah, untuk diatur dan dipimpin oleh Tuhan seturut dengan petunjuknya. Sebab sebagai gembala yang baik, Tuhan Allah tidak akan pernah menuntun domba-dombanya ke jurang, kepada kebinasaan, tetapi Dia akan selalu menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang jernih, dan akan menjauhkan domba-dombanya dari mara bahaya, dari kebinasaan. Jadi demikianlah juga akan diperbuat oleh Tuhan Allah atas kita para domba-dombanya masa kini, atas kita para umatnya. Tuhan selalu mengarahkan hidup kita untuk memperoleh dan merasakan kedamaian kesejahteraan hidup yang nyata. Dan dalam konteks nats ini, kita diarahkan lewat nasihatnya, supaya kita yang masih berada di tengah-tengah dunia saat ini, yang sebentar lagi nanti akan dihancurkan oleh Tuhan, supaya kita dengan cepat memantapkan arah langkah hidup kita untuk menuju kota Yerusalem yang baru, kota yang dikawal oleh Tuhan sendiri, kota yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang kekal. Janganlah terjadi lagi kepada kita saat ini seperti yang terjadi zaman dulu kepada beberapa umat Tuhan yang lebih memilih tetap tinggal di Babel, lebih memilih tidak mau kembali ke Yerusalem hanya oleh karena kejayaan, hanya oleh karena harta yang semu yang telah mereka miliki saat itu. Tetapi marilah kita bergegas untuk menetapkan langkah kita menuju kota kita yang mulia, yaitu Yerusalem yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada kita, Yerusalem yang baru, tempat keselamatan, sukacita yang abadi. Marilah kita tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, memberikan diri kita untuk diarahkan oleh Tuhan sendiri. Ketika nanti Tuhan bangkit dari tempat kediamannya yang kudus dan datang ke dunia ini pada kedatangannya yang kedua kalinya untuk mengutuk, untuk menghancurkan dunia ini, maka kita nanti akan luput dari kebinasaan itu, dan kita akan tetap bersukacita bersama-sama dengan Dia di kota Yerusalem, kota mulia, kota yang penuh dengan sukacita yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami hingga saat ini. Engkau memelihara hidup kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Dan saat ini kami boleh bangun dalam keadaan selamat, itu semua oleh karena kemurahan hati-Mu. Ya Bapa, terima kasih juga buat sapaan-Mu yang kudus, yang telah Engkau nyatakan kepada kami di pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami memberikan diri kami dituntun oleh Tuhan, supaya kami berdiam diri di hadapan Tuhan untuk memberikan diri diarahkan dan dituntun oleh firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu merancangkan keselamatan yang kekal, selalu merancangkan kehidupan damai sejahtera bagi kami umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kebaikan. Biarlah kiranya Roh Kudus Engkau berikan kepada kami untuk menguatkan hati kami, supaya kami bisa menetapkan langkah kami, dan kami tidak terlambat untuk melangkah menuju kota Yerusalem, menuju keselamatan kami yang abadi, dengan bersikap memberikan diri dituntun oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun.
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu atas mereka yang telah menuntun perjalanan hidup mereka selama ini. Dan kami memohon berkat-Mu di dalam perjalanan hidup mereka di tahun yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Biarlah kiranya Tuhan selalu melindungi mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, berkat yang baru, dan memberikan umur yang panjang. Kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan juga yang berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Lawatlah mereka Tuhan yang sedang terbaring lemah, yang sedang menderita oleh karena sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Jamahlah Tuhan tubuh mereka, berkatilah segala pengobatan yang mereka terima, supaya semuanya memiliki kuasa untuk membawa kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, kami yakin dan percaya oleh kuasa-Mu, saudara-saudara kami akan memperoleh kesembuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami satu hari ini. Biarlah Engkau yang selalu melindungi, memberikan kekuatan kepada kami di dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan kami. Dan berkatilah Tuhan apa yang kami kerjakan hari ini. Berkati Tuhan keluarga dan anak-anak kami. Demikian juga Tuhan segala pergumulan kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, yang menyelamatkan kami untuk bisa bebas luput dari segala kesesakan hidup, dari segala pergumulan-pergumulan hidup yang sedang kami hadapi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kuduskanlah kami dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.